setiap amal yang dia kerjakan akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada batang lehernya, digantung. Digantungkan di lehernya seperti orang piket tu lah. Orang piket entah panitia apa kan pakai bed dia. Nanti pada hari kiamat amalan-amalannya akan digantungkan pada batang lehernya. Kalau sekiranya dia itu adalah orang yang baik, maka baiklah Berarti gantungannya itu berupa emas, perak, mutiara dan sebagainya kan. Tapi kalau dia itu adalah orang yang buruk, mungkin na'udzubillah gantungannya berupa bangkai yang menjijikkan dan juga bara api neraka yang nyala. Jadi tergantung amalan, itulah nanti akan digantungkan nanti pada batang lehernya. Kenapa digantungkan di batang leher? Karena batang leher itu dialah yang barang yang menghiasi dan ialah barang yang mencelai. Ya kan? Jadi batang leher itulah ukuran kemuliaan dan kehinaan. Nah, jadi nanti begitulah keadaan. Maka oleh karenanya kita usahakanlah supaya kita menyiapkan bekal yang baik-baik, amalan yang baik-baik, supaya amalan-amalan itu nanti akan menjadi kemuliaan sehingga dijauhkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kehinaan. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat satu kitab, berjumpalah akan dia, terhurai segala amalnya baik dan jahat, dan dikata orang baginya, Iqra kitab, baca olehmu akan kitab engkau. Jadi dikatakan juga bahwasanya nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan baginya, maksudnya baginya manusia-manusia makhluk yang dibangkit pada hari kiamat, satu kitab, berjumpalah akan dia, terhurai segala amal baik dan jahat. Jadi nanti pada hari kiamat tu akan dikeluarkan satu catatan atau satu rekaman yang di dalam catatan dan rekaman tersebut terhurai. Jadi terhurai semacam mana yang diterangkan kemarin Mana dijelaskan di situ tentang kesalahan-kesalahan atau kebaikan-kebaikan, baik itu yang dilakukan oleh tangan, oleh kaki, oleh mata, oleh segala macam kejahatan dan kebaikan yang kita lakukan, maka terhurai di situ. Harinya hari apa? Misalkan kayak hari ini, hari umpamanya Rabu pagi kan, mengaji jam 6, jam setengah 6, solat subuh berjamaah gitu kan. Habis tu membaca zikir, membaca tahmid, membaca tahlil, habis tu doa, habis tu membaca selawat, habis tu mengaji kan. Nanti baru pulang ngaji umpamanya main game umpamanya kan. Itu tulis semua. Semua tulis tu. Harinya, jamnya kan. Saatnya, bahkan detiknya terurai semua, terperinci mungkin. Makanya nanti diuraikan semua. Makna diuraikan, diterangkan dengan sedetil-detilnya. Maka oleh karenanya hati-hati kita. Di saat kita itu dalam hidup ini berada dalam kelalaian. Karena dalam pelajaran kita yang telah lalu disampaikan oleh para alim ulama daripada hadis Rasulullah SAW, barang siapa terjebak dalam kelalaian, sungguh dia telah berada dalam kemaksiatan. Siapa yang terjebak dalam lalai, maka sungguh lalai itu sudahlah dia termasuk dalam maksiat. Orang lalai. Jadi orang lalai itu maksiat. Makanya supaya kita jangan bermaksiat, jangan berdosa kepada Allah, kita harus senantiasa beribadah kepada Allah. Gunakan waktu untuk beribadah. Gunakan nikmat untuk beribadah. Nikmat Allah. Kaki, tangan, mata, lisan. Gunakan dalam ibadah. Karena di saat lalai itu adalah satu perkara yang membawa murka Allah kepada kita.
Karena tidak ada lalai ya. Di sisi Allah tidak, nanti di akhirat tidak ada lali, tidak ada sia-sia, nggak ada. Karena di akhirat itu yang ada cuman antara dosa dengan pahala. Maka kan dua tempat kembali. Ini yang sedang diterangkan dalam pelajaran kita ini ya. Ada apa itu? Apa? Surga dan itu cuman tidak ada yang lain. Pilihan. Di mana kita itu? Apakah kita akan masuk ke dalam surga? Nah, mudah-mudahan semua kita masuk surga. Amin. Ya. Atau terjebak dalam neraka. Mudah-mudahan kita semua dan orang-orang yang kita cintai diselamatkan daripada neraka. Amin ya. Itu dia. Nggak ada yang lain, cuman itu. Makanya kita perhatikan setiap perkara yang kita lakukan di dalam dunia ini. Perkara itu adalah perkara yang mendekatkan kita kepada surga atau menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kita tengok itu, kita perhatikan itu. Nih kalau ini aku buat nih. Kalau main PUBG ini aku masuk surga atau neraka ini. Dosa atau pahala nih. Kadang udah tua-tua pun masih game aja kerjanya. Padahal itu adalah haram. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ya. Jangan sempat kita itu merugi nanti di kemudian hari. Ya,